Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10, Metodologi Penelitian kelas A, ingin mempresentasikan materi mengenai penelitian dan pengembangan atau Research and Development, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Ilma Nur Ilahi sebagai pemateri ke-1, lalu Dinda Afifah Rahmasari sebagai pemateri kedua, dan Nia Kurnia sebagai pemateri ketiga. Adapun bahasan materi yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan tindakan. Yang kedua, definisi penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, karakteristik dan metode yang digunakan. Yang keempat, alasan memilih penelitian dan pengembangan. Yang kelima, tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan. Yang keenam, sistematika penulisan laporan. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan. Yang kedelapan, contoh judul penelitian dan pengembangan. Yang kesembilan adalah contoh laporan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan. Nah, jadi sebelum membahas mengenai penelitian dan pengembangan, di sini kita akan membahas mengenai kategori penelitian berdasarkan tujuan, yang dimana dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan atau menyempurnakan teori. Sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menerapkan atau menguji teori untuk menentukan kegunaannya dalam memecahkan masalah praktis. Nah, penelitian terapan ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, penelitian evaluasi, yang kedua, penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga, penelitian tindakan. Nah, jadi penelitian dan pengembangan ini termasuk ke dalam penelitian terapan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat penelitian dasar, di mana penelitian dasar ini digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan teori. Sedangkan penelitian terapan terdapat data yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan. Lalu yang kedua adalah definisi penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan berasal dari dua kata, yaitu penelitian atau research dan pengembangan atau development, di mana penelitian atau research adalah suatu mekanisme atau kegiatan ilmiah dengan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma penelitian yang sudah standar dan diakui secara universal. Sedangkan untuk pengembangan atau development adalah suatu aktivitas yang merujuk pada penambahan, peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari suatu kegiatan atau objek yang akan menjadi kegiatan. Definisi penelitian dan pengembangan atau research and development atau biasa juga disebut dengan R&D, di mana menurut Sugiono pada tahun 2015, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Lalu, menurut Burke and Gall, educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Atau penelitian dan pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Hampir semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat, dan alat-alat rumah tangga yang modern diproduk dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Namun demikian, metode penelitian dan pengembangan juga bisa digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lainnya.
Nah, karena kita berada dalam ranah pendidikan, maka kita akan membahas tentang produk yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Produk ini dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak, di mana untuk perangkat keras contohnya adalah buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Sedangkan untuk perangkat lunak, contohnya adalah program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, atau laboratorium. Model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen. Materi yang ketiga adalah karakteristik dan metode yang digunakan. Karakteristik umum dari penelitian dan pengembangan adalah diawali dengan adanya permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan mengembangkan suatu produk. Bisa produk yang sudah ada, lalu dikembangkan untuk memaksimalkan penggunaannya atau membuat suatu yang baru. 4 ciri utama penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall pada tahun 1989. Yang pertama adalah studying research, finding pertinent to the product to be developed, atau melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, developing the product based on this finding, atau mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, field testing it in the setting where it will be used eventually, atau dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Lalu yang keempat, revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, atau melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Metode yang digunakan dalam R&D, yaitu ada deskriptif, evaluatif, dan juga eksperimen. Metode deskriptif. Metode ini digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada, di mana data tentang kondisi tersebut mencakup kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang akan dikembangkan. Lalu kondisi pihak pengguna, seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya. Lalu yang ketiga, kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Nah, di mana unsur-unsur ini apakah dapat mendukung atau menghambat pengembangan dari penggunaan produk yang akan dihasilkan. Lalu metode evaluatif. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan temuan-temuan hasil uji coba, diadakan penyempurnaan-penyempurnaan. Lalu, metode eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi atau pengukuran, tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada kelompok pembandingnya. Nah, sedangkan dalam eksperimen telah diadakan pengukuran, selain pada kelompok eksperimen, juga pada kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak atau random. Pembandingan hasil eksperimen pada kedua kelompok tersebut akan menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dihasilkan. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan memilih penelitian dan pengembangan. Mengapa memilih pendekatan penelitian research and development? Karena penelitian tersebut dapat mengembangkan produk penelitian sebelumnya secara berkelanjutan, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan yang ideal sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, air yang kita minum itu dulunya menggunakan gelas. Gelas mudah pecah
dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya berganti menjadi air botol mineral, tetapi air botol mineral ini masih kurang praktis dan efisien. Maka air botol mineral dibuat bervariasi, ada yang kecil, sedang, dan besar. Kemudian begitu juga dulu orang menulis menggunakan batu grip, berganti dengan papan tulis dan kapur, dengan papan tulis hitam, kemudian berganti menjadi papan tulis dan spidol, kemudian berganti menjadi LCD proyektor dan menggunakan laptop. Nah, ini semua adalah contoh-contoh bahwa penelitian research and development ini selalu digunakan oleh orang-orang untuk mempermudah urusan mereka. Tanpa bantuan penelitian ini, mustahil model-model inovasi tersebut dapat berkembang dengan baik. Sumbangan penelitian research and development ini dalam melahirkan inovasi terbaru merupakan kontribusi nyata dari jenis penelitian ini. Jadi, penelitian research and development ini sangat penting bagi perkembangan, kemajuan, dan peradaban manusia. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian dan pengembangan. Tahap-tahap penelitian dan pengembangan ini ada 10 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu ada potensi dan masalah. Suatu penelitian itu dapat berawal dari adanya potensi dan masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah dapat diatasi melalui penelitian dan pengembangan dengan cara meneliti, sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam bidang pendidikan, misalnya, model pembelajaran yang belum menghasilkan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, potensi dan masalah yang dikemukakan ini harus ditunjukkan dengan data empirik, di mana data empirik merupakan fenomena yang bisa dirasakan langsung oleh orang sekitar yang menjadi objek penelitian. Tahap yang kedua yaitu ada mengumpulkan informasi atau studi literatur. Nah, setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan informasi sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat terhadap produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan. Studi ini ditunjukkan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk. Produk pendidikan, terutama produk yang berbentuk model, program, sistem, software, dan sejenisnya yang memiliki dasar-dasar konsep atau teori tertentu. Untuk menggali konsep-konsep atau teori-teori yang mendukung suatu produk, perlu dilakukan kajian literatur secara intensif. Melalui studi literatur juga dapat dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut. Tahap yang ketiga yaitu ada desain produk. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Produk-produk pendidikan, misalnya kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, sistem evaluasi, penataan ruang kelas untuk model pembelajaran tertentu, dan lain-lain. Nah, desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Setiap desain produk perlu ditunjukkan dalam gambar kerja atau bagan, sehingga akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya. Tahap yang keempat yaitu ada validasi desain. Validasi desain adalah proses penilaian rancangan produk yang dilakukan dengan memberi penilaian berdasarkan pemikiran rasional, tanpa uji coba di lapangan.
Validasi produk ini dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi, peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut dan keunggulannya. Untuk tahap yang kelima, perbaikan desain atau revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Nah, kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas untuk memperbaiki desain tersebut adalah peneliti yang akan menghasilkan produk tersebut. Tahap yang selanjutnya yaitu yang keenam ada uji coba produk. Nah, desain produk yang telah dibuat itu tidak bisa langsung diuji coba dahulu, tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk dan produk tersebut yang diuji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru. Hasil uji coba ini kemudian menjadi rujukan bagi peneliti untuk memperbaiki desain produk sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar baru dapat langsung diuji coba setelah divalidasi dan direvisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan metode belajar tersebut. Setelah disimulasikan, maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah metode mengajar baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan metode mengajar yang lama atau yang lain. Tahap yang ketujuh yaitu ada revisi produk. Jika hasil pengujian efektivitas metode mengajar baru pada sampel yang terbatas menunjukkan bahwa metode mengajar baru ternyata lebih efektif dari metode lama, maka metode mengajar baru tersebut dapat diberlakukan pada kelas yang lebih luas, di mana sampel tersebut diambil. Namun, jika hasil pengujian terlihat tidak efektif, ini berarti desain metode mengajar perlu direvisi agar kreativitas murid dalam belajar dapat meningkat pada gradasi yang tinggi. Setelah direvisi, maka perlu diuji cobakan lagi ke kelas yang lebih luas. Cara pengujiannya seperti menerapkan metode belajar baru selama setengah tahun atau 1 tahun, lalu dicek kembali. Mungkin ada kelemahannya, kalau ada, perlu segera diperbaiki lagi. Setelah diperbaiki, maka dapat diproduksi massal atau digunakan pada lembaga pendidikan yang lebih luas. Tahap yang ke-8 yaitu ada uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi, maka selanjutnya produk yang berupa metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang lebih luas. Dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk tahap yang ke-9 yaitu ada revisi produk, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Nah, revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian dalam lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini metode mengajar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pembuatan produk baru lagi. Untuk tahap yang ke-10 atau tahap yang terakhir, yaitu ada pembuatan produk massal. Bila produk yang berupa metode mengajar baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Tahap ini dapat dikatakan sebagai langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan kepada masyarakat luas, terutama dalam kancah pendidikan. Langkah pokok dalam fase ini adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikan temuan atau model, baik dalam bentuk seminar hasil penelitian, publikasi pada jurnal, maupun pemaparan kepada stakeholders yang terkait dengan temuan penelitian.
Untuk materi yang keenam yaitu sistematika penulisan laporan. Sistematika penulisan laporan pada penelitian dan pengembangan biasanya terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang mencakup poin A, latar belakang, poin B, rumusan masalah, poin C, tujuan, dan poin D, manfaat. Bab 2, landasan teori. Terdapat poin A, deskripsi teori, poin B, kajian penelitian yang relevan, poin C, kerangka berpikir. Bab 3, prosedur penelitian. Terdapat poin A, model pengembangan, poin B, prosedur pengembangan, poin C, penilaian produk. Nah, pada poin C ini terdapat desain penilaian produk, subjek penilai, desain uji coba, subjek uji coba, tempat dan waktu penelitian, jenis data, instrumen pengumpul data, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Poin A, hasil penelitian dan pengembangan, terdapat validasi produk media pembelajaran, hasil uji coba lapangan skala kecil, hasil uji coba lapangan skala besar. Lalu terdapat juga poin B, yaitu pembahasan. Terdapat analisis data, revisi produk, dan produk akhir. Bab 5, kesimpulan dan saran penggunaannya. Terdapat poin A, kesimpulan, dan poin B, saran penggunaan. Lalu juga terdapat daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari penelitian dan pengembangan. Nah, untuk kelebihan dari penelitian dan pengembangan ini, yang pertama yaitu pendekatan R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua yaitu pendekatan R&D akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang memiliki nilai sustainability yang cukup baik. Sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga yaitu pendekatan R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Kemudian yang keempat, metode penelitian yang ada dalam R&D cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu ada kelemahan dari penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu pendekatan R&D memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Yang kedua yaitu pendekatan R&D tidak dapat digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D ini pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Baik, materi selanjutnya ialah contoh judul penelitian yang menggunakan R&D. Nah, judul ini harus mencerminkan produk yang akan dihasilkan. Yang pertama, ada model penanganan sampah. Yang kedua, membuat batu bara sebagai pengganti minyak bumi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pola pengembangan pembelajaran fisika berbasis lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, pengembangan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan. Yang kelima, model sistem pengembangan agrobisnis dan agroindustri perkebunan rakyat berdasarkan perwilayahan komoditas atau pertanian. Nah, yang selanjutnya contoh laporan dari penelitian dan pengembangan. Contoh ini merupakan ringkasan penelitian disertasi oleh Samsudi 2006 yang menggunakan metode R&D atau metode penelitian dan pengembangan. Nah, di sini ada judul penelitian yaitu pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Studi model preskriptif dengan penerapan learning guide pada program keahlian teknik mekanik, di mana rumusan masalahnya ini
ialah model pembelajaran produktif. Seperti apakah yang sesuai diterapkan pada SMK keahlian teknik mekanik, otomotif, bidang keahlian teknik mesin. Lalu pertanyaan penelitiannya itu, pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran produktif saat ini oleh guru program keahlian teknik mekanik otomotif SMK. Yang kedua, ada desain model pembelajaran produktif hasil pengembangan seperti apakah yang sesuai dilaksanakan oleh guru program keahlian teknik mekanik otomotif SMK. Yang ketiga, bagaimanakah tingkat keterterapan desain model pembelajaran yang dihasilkan, yang dilihat dari aspek pertama peningkatan prestasi siswa, kedua dukungan terhadap pelaksanaan tugas guru, ketiga substansi isi dan fleksibilitas struktur desain model, yang keempat keselarasan dengan dukungan alat dan bahan, dan yang kelima potensi dukungan stakeholder. Lalu pertanyaan penelitian yang keempat ialah bagaimana dampak penerapan model pembelajaran program produktif yang dihasilkan terhadap aspek 1. Peningkatan prestasi siswa, 2. Dukungan terhadap pelaksanaan tugas guru, khususnya dalam menyusun rencana pembelajaran, dan yang ketiga melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada model hipotetik. Nah, berdasarkan kajian teori pembelajaran preskriptif dan pengamatan di lapangan, diajukan hipotesis berupa model pembelajaran preskriptif dengan learning guide seperti ditunjukkan pada gambar 16.4 berikut. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian. Di mana yang pertama ada metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang selanjutnya tahap penelitian. Tahap penelitian ini yang pertama tahap studi pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif, dilanjutkan dengan penerapan uji coba terbatas desain model dengan menerapkan metode eksperimen, single one-shot case study. Nah, setelah ada perbaikan dari uji terbatas, maka dilanjutkan dengan uji yang lebih luas dengan metode eksperimen, one group pretest post-test. Lalu tahap yang ketiga adalah validasi model dengan metode eksperimen kuasi, pretest, post-test with control group design. Nah, selanjutnya itu ada gambar model hipotetik dari model pembelajaran program produktif SMK, model preskriptif dengan learning guide. Nah, di sini itu isinya yang pertama ada komponen model. Nah, komponen model ini ada rencana tes kompetensi, implementasi, lalu ada evaluasi. Nah, isi dari model itu, pertama kan tadi rencana isi. Rencana isi ini berisi tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi. Lalu ada implementasi. Nah, implementasi ini dibagi dua. Yang pertama ada prinsip preskriptif yang berisi sesuai dengan kompetensi. Lalu yang kedua tugas bertahap. Yang ketiga fokus individu. Dan yang keempat pembelajaran tuntas. Nah, implementasi yang kedua itu learning guide. Nah, learning guide ini berisi modul pembelajaran, learning guide, job sheet, learning step, and self-check. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi formatif dan sumatif. Yang kedua pendekatan PAP. Yang ketiga integrasi tes tertulis dan kinerja. Lalu sasaran dari model hipotetik ini ialah prestasi diklat produktif siswa. Nah, yang selanjutnya tahapan-tahapan dari laporan penelitian R&D. Yang pertama ada tahap studi pendahuluan yang berisi studi literatur, lalu studi lapangan tentang bentuk pembelajaran program produktif yang terjadi, lalu deskripsi dan analisis temuan atau model faktual. Nah, setelah tahap studi pendahuluan, ada tahap studi pengembangan yang berisi temuan draft desain model pembelajaran preskriptif, lalu dilakukan uji coba terbatas, lalu setelah uji coba terbatas dilakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, setelah itu dilakukan uji coba lebih luas, lalu evaluasi dan penyempurnaan,
dan terciptalah model hipotetik. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini berisi tes awal, implementasi model, dan tes akhir. Lalu yang terakhir ada model final. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama, penyelenggaraan pembelajaran produktif saat ini. Nah, pembelajaran program produktif, penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, pemberian tugas-tugas pembelajaran siswa belum mengoptimalkan modul dan instruksional sheet, serta belum mengembangkan panduan spesifik sesuai pembelajaran kompetensi. Lalu penyelenggaraan pembelajaran belum banyak didukung oleh institusi pasangan dalam menyelenggarakan diklat produktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang selanjutnya pengujian model. Nah, pengujian model untuk mengembangkan model dilakukan secara 2 tahap, yaitu yang pertama, pengujian terbatas. Pengujian terbatas dilakukan pada satu SMK dengan 3 kali pengujian, yaitu uji coba 1, uji coba 2, dan uji coba 3. Metode eksperimen model single one-shot case study. Model eksperimen ini digunakan seperti pada gambar 16.6. Selanjutnya hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 16.6. Di sini ada gambar 16.6, yaitu metode eksperimen dengan desain single one-shot case study, di mana X ini berupa treatment penerapan model, lalu ada 0 adalah observasi atau hasil dari penerapan model. Nah, di sini juga ada tabel data hasil uji coba terbatas. Bisa dilihat dari tabel ini, berdasarkan tabel 16.6, terlihat bahwa rata-rata uji coba 2 lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai uji coba 1, di mana 71,28 lebih besar daripada 68,67, dan T hitung 10,45 lebih besar dari T tabel 2,00. Nah, nilai rata-rata uji coba 3 lebih besar dari uji coba 1, itu 79,19 lebih besar dari 68,67. Kesimpulannya adalah bahwa model yang dihipotesiskan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian terbatas. Lalu dalam uji coba terbatas 1 SMK, penerapan desain model memperoleh hasil. Yang pertama, substansi, isi, dan fleksibilitas struktur desain model termasuk dalam kategori tinggi. Kedua, penerapan desain model memberikan kemudahan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Selanjutnya dilakukan pengujian yang lebih luas. Pengujian model yang lebih luas dilakukan pada tugas SMK, yaitu SMK-A, SMK-B, dan SMK-C, dengan desain one group pretest posttest yang dapat digambarkan seperti gambar 16.7 berikut. SMK-A 01 pretest, SMK-B 02 posttest, SMK-C X atau treatment berupa penerapan model. Setiap SMK dilakukan pengujian selama 3 kali, yaitu uji coba 4, uji coba 5, dan uji coba 6. Pertama ada pengujian di SMK-A. Data hasil pengujian model pada SMK-A dengan jumlah siswa 36 ditunjukkan pada tabel 16.7 berikut. Nah, berdasarkan tabel 16.7 terlihat bahwa model pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba 4 dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama sehingga yang diuji signifikannya hasil posttest. Lalu di sini ada tabel 16.7. Data hasil uji coba yang lebih luas pada SMK-A. Nah, bisa dilihat ya,
Lalu berdasarkan tabel 16.7 terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 yaitu 73,18 lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4 yaitu 71,17. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harga T hitung sebesar 6,39 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2. Dengan demikian perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba 6 yaitu 76,61 lebih besar daripada nilai uji coba 5 yaitu 73,28 dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2. Rata-rata uji coba 6 yaitu 76,61 juga lebih besar dari rata-rata uji coba 4 yaitu 71,17 dan harga T hitung 13,12 lebih besar daripada T tabel 2. Jadi, perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKA karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Pengujian di SMKB. Nah, data hasil pengujian model pada SMKB ini dengan jumlah siswa 38 ditunjukkan pada tabel 16.8. Berdasarkan tabel 16.8 terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba 4 dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil post-test. Berikut data hasil uji coba yang lebih luas pada SMKB. Bisa dilihat dengan seksama ya. Berdasarkan tabel 16.8 tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5, yaitu 70,39, lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4, yaitu 67,55. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harga T hitung 7,40 lebih besar dari harga T tabel, yaitu 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba 6 yaitu 73,05 lebih besar daripada nilai uji coba 5 yaitu 70,30. Dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2,00. Rata-rata uji coba 6 yaitu 73,05 juga lebih besar dari rata-rata uji coba 5, yaitu 67,55 dan harga T hitung yaitu 12,42 lebih besar dari T tabel, itu 2,0. Jadi perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKB karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada pengujian di SMKC. Data hasil pengujian model pada SMKC dengan jumlah siswa 38 ditunjukkan pada tabel 16.9. Berdasarkan tabel 16.9, terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba 5 lebih besar daripada uji coba 4 dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil post-test. Berikut data hasil uji coba yang lebih luas pada SMKC. Berdasarkan tabel 16.9 tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 yaitu 67,91 lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4 yaitu 63,09. Dalam pengujian signifikansi diperoleh harga T hitung 11,41 lebih besar dari harga T tabel 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Lalu rata-rata uji coba 6 yaitu 70,54 lebih besar daripada nilai uji coba 5 yaitu 67,91 dan harga T hitung itu 9,88 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2,00. Rata-rata uji coba 6 yaitu 70,54 juga lebih besar dari rata-rata uji coba 4 yaitu 63,09.
dan harga T hitung itu 15,08 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2,00. Jadi perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model ini efektif pada SMKC karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Berdasarkan uji coba yang lebih luas pada 3 SMK tersebut, terlihat bahwa model pembelajaran preskriptif dengan learning guide dapat meningkatkan prestasi siswa bila dibandingkan dengan model lain yang telah ada. Selain itu, dalam uji coba yang lebih luas, yaitu 3 SMK, penerapan desain pembelajaran preskriptif dengan learning guide ini memperoleh hasil yang pertama, substansi isi dan fleksibilitas struktur desain model berkategori tinggi. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan tugas guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Data ini ditunjukkan pada tabel 16.7 dan 16.8 dan 16.9. Yang keempat, dalam skala sekolah tertentu, penerapan desain model memperoleh dukungan alat atau bahan serta dukungan dari institusi pasangan yang tinggi. Tingkat keterterapan model ditunjukkan pada tabel 16.10. Model diuji cobakan pada SMK A, SMK B, dan SMK C yang masing-masing terakreditasi dengan sangat baik, dan sedang. Nah, lalu berdasarkan tabel 16.10 ini, terlihat bahwa desain model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat keterterapan yang tinggi, terutama pada SMK yang terakreditasi sangat baik dan baik, yaitu SMK A dan SMK B. Sedangkan SMK yang terakreditasi C, yaitu SMK C, faktor yang kurang mendukung dalam penerapan model terutama yang berkaitan dengan alat dan bahan pembelajaran produktif yang tersedia, serta dukungan institusi pasangan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian, bagi SMK yang terakreditasi sedang, perlu mengupayakan alat atau fasilitas dan bahan untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide. Ada validasi model. Validasi model meliputi 2 hal, yaitu dampak penerapan model terhadap tugas guru dalam penyusunan rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran, dan dampak penerapan model terhadap prestasi belajar siswa. Pertama, dukungan terhadap tugas guru. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 14 guru tentang dampak penerapan model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide, diperoleh data seperti ditunjukkan pada tabel 16.10. 16.11. Berdasarkan tabel 16.11 tersebut, terlihat bahwa dengan diterapkan model pembelajaran tersebut, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran lebih mudah, 72% menyatakan dalam melaksanakan pembelajaran lebih mudah, dan 94,54% guru menyatakan dalam hal evaluasi pembelajaran lebih mudah. Lalu ada yang kedua, peningkatan prestasi siswa. Pengujian dampak penggunaan model preskriptif dengan learning guide menggunakan metode eksperimen kuasi atau quasi experimental design, mode non-equivalent control group, yang dapat digambarkan seperti pada gambar 16.8. Dalam kuasi eksperimen ini terdapat kelompok eksperimen dan kontrol. Tetapi pengambilan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut tidak dilakukan secara random. Pengaruh treatment model pembelajaran preskriptif adalah bila O2 lebih besar dari O4 dan perbedaannya signifikan. Nah, data hasil validasi ditunjukkan pada tabel 16.12 berikut. Dari tabel terlihat bahwa uji validitas dilakukan 3 kali dengan jumlah sampel masing-masing 105 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata kelompok eksperimen 1 yaitu 72,73
dan kelompok kontrol 1 itu 66,01. Sehingga nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dari nilai kelompok kontrol. Harga T hitung yaitu 16,55 dan T tabel 1,98. Kesimpulannya, model pembelajaran preskriptif dengan learning guide dapat meningkatkan pembelajaran secara signifikan. Validasi kedua dan ketiga juga menunjukkan demikian, di mana kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan dan harga T hitung lebih besar dari harga T tabel. Kesimpulannya, model efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada program produktif. Nah, kesimpulan dari laporan penelitian ini itu yang pertama, pembelajaran program produktif itu meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua, model pembelajaran preskriptif dengan learning guide yang dikembangkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa program produktif. Jadi, model hipotetik seperti yang ditunjukkan pada gambar 16.4 tadi terbukti dapat meningkatkan pembelajaran. Penggunaan model dengan menggunakan tahapan seperti ditunjukkan pada gambar 16.9. Yang ketiga, desain model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat keterterapan yang tinggi terutama bagi SMK terakreditasi sangat baik dan baik, yaitu SMK A dan SMK B. Yang keempat, dengan diterapkan model pembelajaran tersebut, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran menjadi lebih mudah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.